Bener kata orang yang paham, Gibran gerakannya melebihi bapaknya. Satset. Halo para manusia, kembali lagi di channel 2 Kaki. Welcome back to with me. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu, mudah rezeki, panjang umur, panjang anu ini dan itu guys ya. Seperti biasa kali ini gue pengen ngebahas tentang politik lagi. Again. Dimana kita lihat kemarin hari pertama bekerja wakil presiden kita ini guys ya. Kita nanti bacakan beritanya seperti apa di Twitter. Jadi jangan lupa buat kalian klik dulu tombol like, comment, dan subscribe di bawah ini. 3, 2, 1. Nah, kita masuk ke Twitter langsung. Di sini ada @TV1News. Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka menyambut kunjungan kehormatan dari Wapres Cina Han Zheng di Istana Wapres. Jujur li ya guys ya, gue nggak tahu ya knowledge gue yang kurang atau memang baru ada ini Istana Wakil Presiden ya guys ya. Kayaknya sih orang-orang juga nggak tahu kalau istana itu ternyata ada juga untuk wakil presiden guys. Atau Wapres kemarin itu nggak ke-expose aja ya guys ya. Di hari pertamanya sebagai wakil presiden, Gibran menyatakan kepada Han Zheng bahwa Indonesia memiliki komitmen untuk bekerja sama dengan Cina. Lagi-lagi dengan Cina. Gua nggak tahu apa hebatnya negara Cina. Mungkin karena banyak duitnya, mungkin lancar juga cuan-cuan yang mengalir dari negara Cina itu ya guys ya. Makanya selalu ada Cina-Cina. Ini gue bukan rasis ya guys ya, tapi kenapa harus negara Cina terus gitu kan guys. Kita ketahui juga banyak sekali perusahaan-perusahaan besar yang dipegang sama orang Cina ya guys ya. Tapi nggak apa-apa, kalau untuk memajukan negeri, untuk memajukan masyarakat Indonesia, silakan sama negara ataupun sama ras mana pun ya guys ya. Yang jelas pemerintah Bapak Prabowo akan berkomitmen melanjutkan apa yang sudah dijalankan. Terima kasih atas dukungannya, termasuk dalam pembangunan kereta cepat, kata Gibran Senin. Gue juga kemarin dilihat di media massa kalau ada Mas Gibran ya kan kunjungan ke MRT guys. Gua nggak tahu nanti kita bacain beritanya bener atau enggak ya guys ya. Hari pertama sudah pakai pencitraan. Gua lihatnya ini seperti settingan. Baru juga sehari dilantik sudah dapat kunjungan tamu luar negeri. Menterinya pun baru dilantik. Sabar dikit napa, terlalu kasar mainnya. Nggak mau kegocek lagi sama trik bapaknya. Ya bener juga ya. Gua nggak tahu ya, terserah kalian netizen ya kan. Mungkin memang ada kunjungan luar negeri pas di hari pertama dilantik, ataupun memang schedule-nya kayak gitu guys. Kalian sebagai netizen tolong jangan pancing gua untuk berkomentar yang tidak senonoh ya guys ya. Bacainnya aja kadang-kadang takut guys. Lanjut. Bener kata orang yang paham, Gibran gerakannya melebihi bapaknya. Satset. Satset kayak gimana nih? Harapan mendobrak pekerjaan yang telat dan berbelit-belit. Prabowo kuat sekali feelingnya, memilih pendamping sebagai presiden yang gerakannya cepat dan tegas. Wah, memuji nih. Ini namanya adalah pendukung kayaknya guys ya. Punya wapres begini, kerja presiden bisa sangat fokus. Bener sekali. Pertama ya kan, kalau wapresnya sering muncul di media, kalau wapresnya sering berkunjung ke proyek-proyek yang sedang dibangun di Indonesia, mungkin pekerjaan Prabowo akan lebih mudah lagi ya guys ya. Kita lihat gambarnya di sini dari postingan Gibran Rakabuming official Instagramnya guys ya. Pertama kali Gibran ya masuk ke terowongan MRT guys. Kita bacain captionnya. Ditemani Menteri Perhubungan Bapak Budi Purwagandi dan PJ Gubernur DKI Jakarta Bapak Teguh Setiabudi berjalan kaki menelusuri tunnel dari stasiun Monas ke stasiun Tamrin yang merupakan bagian dari proyek MRT fase 2 Lintang Selatan Utara Bundaran HI ke kota ya guys ya. Proses pekerjaan sipil sudah mencapai 82%. Proyek ini harus kita usahakan selesai tepat waktu dan setelahnya harus kita hijaukan kembali. Ya gue sih nggak bisa komentar apa-apa karena ini adalah segi positifnya. Ini udah terbukti di hari pertama pelantikan. Besoknya Gibran langsung bekerja mengunjungi proyek MRT ya guys ya. Artinya dia tidak mau memakan gaji buta. Artinya dia juga tidak sekedar menjadi wapres ece-ece ya guys ya. Nanti kita liatin aja proyek kerja apa lagi yang dikunjungin Mas Gibran ya guys ya. Soalnya ini proyek-proyek yang berkelanjutan dari periode sebelumnya gitu guys. Terlepas dari apapun isu dan berita tentang dia, semoga Indonesia menjadi lebih baik lagi. Nah, itu yang gue pengen juga guys ya. Gue sebagai generasi Z ini ya kan, milenial, gue pengen Indonesia itu jauh lebih baik lagi dari sebelumnya. Pertama, cari pekerjaan itu mudah ya kan. Kedua, bukalah lapangan pekerjaan sebesar-besarnya. Dan kalau bisa, gaji juga dinaikin. Lanjut, meskipun dia terlihat lugu and cupu, namun dia sebenarnya suhu yang mampu menguasai dan mengendalikan istana api.
Kekuasaan dalam genggamannya mau menangkap atau mengadilinya nggak semudah itu Ferguson. Kita lihat ini adalah Pak Jokowi dan Bu Iriana makan sate di Solo ya guys ya. Setelah dia pulang ke rumah di kediaman Pak Jokowi. Terus kegiatan hari pertamanya setelah Purnawirawan, akhirnya Pak Jokowi berkunjung ke restoran sate ataupun warung sate nih. Gua nggak tahu, kayaknya ini soto Solo atau sate Solo ya guys ya. Kita lihat ini berdua doang tanpa didampingi sama cucu, menantu dan lain-lain ya guys ya. Kita lihat videonya seperti apa nih guys. Jokowi terlihat santai menikmati sate di sebuah warung. Momen tersebut dibagikan melalui unggahan story Instagram resmi @jokowi. Jokowi terlihat ditemani sang istri Iriana sedang makan dengan lahap menyantap sate dan soto dengan kerupuk sebagai pelengkap. Kita ketahui Pak Jokowi memang suka banget sama sate ya guys ya. Semoga sehat selalu Pak Jokowi dan semoga Indonesia akan lebih baik-baik aja tanpa Bapak ya. Mungkin jauh lebih baik lagi Pak. Amin. Hatinya deg-degan gak tenang. Namun pencitraan sudah jadi jalan ninjanya. Gue gak habis pikir gue kalau bacain komen-komen netizen ini. Kadang-kadang takut ngeri-ngeri sedap guys ya. Dia paham sekali bahwa semuanya bisa dengan uang dan jabatan. Lanjut, strategi dan pencitraan sudah mulai dijalankan. Waspada, ada apa lagi ini? Dan tampaknya ingin segera membuktikan bahwa dirinya bukan sekadar anak Jokowi. Gerakan cepatnya di hari pertama kerja jelas bukan langkah spontan. Ini lebih terlihat seperti sandiwara politik yang sudah disiapkan. Ini tadi kita udah bacain beritanya kalau Mas Gibran langsung ketemu sama pejabat-pejabat Cina ya guys ya. Gua nggak tahu ini menyetujui hasil kerjasama Indonesia sama Cina kayaknya guys ya. Kalau Gibran sudah menyalip Prabowo. Ini tadi kita sudah bacain juga kalau Mas Gibran kunjungan ke proyek MRT yang ada di Jakarta guys. Prabowo sejak hari pertama. Sejak hari pertama, apa yang akan terjadi di masa depan? Ini bukan soal kinerja, tapi soal pencitraan. Terus ini juga berkunjung ke anak sekolahan untuk program makan gratis ya guys ya. Pokoknya kalian lihat aja videonya seperti apa. Serius tanya nih, apa Fufafa ini bakal laku kalau dijual sebagai capres di periode 2029? Dengan segala kontroversinya, let's say lah budget buzzer buat pencitraan unlimited. Bener banget. Amin kalau masih laku setelah isu Fufafa. Amo berarti votersnya juga problematik, sorry to say. Iya anjir. Tapi gue yakin Fufafa akan hilang isunya guys. Dan gue yakin 2029 bakal ada calon-calon muda ya kan. Ya mungkin dari pemerintahan sekarang disiapkan untuk 2029. Tapi yang jelas Indonesia harus lebih maju lagi dari sekarang. Dan yang paling penting adalah berkompeten ya guys ya. Dan tahu aturan. Jangan nggak cukup umur terus diobrak-abrik ya guys ya. Jangan lagi guys. Lanjut, Adian malam ini menang telak 3-0. Apa nih guys? 1. Saya tidak setuju dengan Prabowo. Sekian lama tapi saya tidak pernah menghina Prabowo seperti itu. Kayaknya ini menyinggung Fufafa ya guys ya. 2. Bangsa ini terganggu ketika ada orang Fufafa berucap seperti itu. Ya kan? 3. Kubu 11 setuju dengan pendapat Adian. Setuju nggak bahwa bahasa itu jangan diulang lagi di luar koridor etik? Bahasa itu tidak punya nilai moral sekalipun. Setuju? Pada setuju anjir. Ya guys, gue udah capek banget ngebahas Fufafa sebenarnya. Tapi yang paling penting gue udah bilang ke kalian bahwa Indonesia harus jauh lebih maju lagi daripada sebelumnya. Tadi kita sudah membacain berita intinya ya kan. Intinya nih guys ya. Pertama, setelah pelantikan kemarin Gibran sudah menyalip kerjaan Pak Prabowo. Gue nggak tahu ya memang udah ada agendanya apa enggak. Tapi yang jelas dia sudah bertemu sama pejabat Cina dan memastikan kerjasama Cina dan Indonesia harus tetap berjalan. Kedua, Mas Gibran sudah masuk terowongan MRT. Artinya beliau sudah terlihat kerja di media guys ya. Jadi tanggapan kalian seperti apa? Silahkan komen di bawah ini. Dan terima kasih sudah menonton. Gua Dua Kaki undur diri. Sampai jumpa nanti.